Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang kami kasihi, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang baru program studi harian Semua Kitab Suci. Program ini menyajikan pembelajaran terperinci dari semua kitab yang ada dalam Alkitab. Dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari dari Senin hingga hari Jumat. Kita sudah sampai dalam pasal ke-15 di kitab Kejadian, yang adalah kitab pertama yang paling awal di dalam Alkitab. Kali ini izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Ayat. Saya juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita sudah sampai di pasal 15. Kita ingin memberi judul untuk pasal ini untuk menentukan temanya. Saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa bahwa pasal ini merupakan bagian baru dalam kehidupan Abraham yang terbagi menjadi 3 bagian. Ketiga bagian tersebut dipisahkan dengan frase setelah semuanya itu yang terdapat pada awal pasal 15 dan 22 karena keduanya merupakan awal dari bagian kedua dan ketiga. Iya, Bagian pertama dimulai dari bagian akhir pasal yang ke-11. Dan berakhir pada pasal 14, tema untuk bagian ini adalah panggilan dan iman. benar. Bagian kedua dimulai dari pasal 15 dan berakhir pada pasal 21. Tema untuk bagian kedua ini adalah janji dan harapan. Dan bagian ketiga dimulai dari pasal yang ke-22. Dengan tema ujian dan kasih, berarti kehidupan dari Abraham terbagi menjadi iman, pengharapan, dan kasih. Baik, jadi di sini kita akan berbicara tentang janji Ya. dan juga pengharapan. Tepat sekali. Izinkan saya membaca beberapa ayat, kemudian saya akan bertanya. Silakan. Beginilah firman Tuhan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikanku keturunan, sehingga hambaku akan menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar dan berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Firman Tuhan kepadanya, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Tiap kata dalam ayat ini perlu kita perhatikan. Benar. Anda mengatakan bahwa pasal ini memulai bagian kedua dari kehidupan Ya. Abraham yang berbicara tentang janji dan pengharapan. Ya. Sepertinya Abraham memiliki ketakutan tertentu. Ya. Apa ketakutan tersebut dan bagaimana cara Tuhan meneguhkannya? Seperti yang kita perhatikan pada pasal sebelumnya, Allah mengirimkan bantuan tepat pada waktunya. Misalnya sebelum Raja Sodom menangkap Abram, Allah telah menyelamatkan Abram dengan munculnya Melkisedek yang membawakan roti dan anggur dan memberkati Abram dengan mengatakan diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi pencipta langit dan bumi. Abram beroleh pelajaran berharga dari pengalamannya dengan raja dari Sodom. Akan tetapi, terlepas dari kemenangannya dari Raja Sodom, apakah ia berani menghadapi pertempuran yang lebih keras dengan para musuhnya? Dia takut jika para raja akan bersatu melawan dia dan kembali untuk membalaskan dendam atas kekalahan dari mereka. Peperangan selalu memiliki banyak ronde. Tepat sekali. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Abram, janganlah takut, sebuah perkataan yang luar biasa yang saya percaya sangat diperlukan Abram pada saat itu.
Abraham adalah orang beriman dan bapa orang percaya. Faktanya kita akan membaca kemunculan pertama kali kata iman dalam Alkitab dari pasal ini di ayat 6. Ya, jadi ada peneguhan bagi hamba Allah. Tepatnya, meskipun dia disebut orang yang beriman, dia masih bisa mengalami ketakutan. Siapa bilang orang beriman tidak bisa takut? Di bagian ini misalnya, Abraham membutuhkan kata janganlah takut. Dengan cara yang sama, kita sering membaca di Mazmur tentang Tuhan yang berkata pada Daud, janganlah takut, aku tak takut, sebab kau besertaku. Benar. Demikian pula Rasul Yohanes yang terkasih membutuhkan perkataan janganlah takut ketika berada di Pulau Patmos. Ya, setiap orang membutuhkan perkataan yang luar biasa ini. Janganlah takut, Abram. Jelas sekali bahwa Allah tidak meneguhkan Abram dengan mengacu pada 318 pria kuat yang terlatih yang akan memastikan kemenangannya dalam pertempuran. Atau dengan mengingatkan mengenai perjanjian yang dimilikinya dengan orang-orang penting. Tapi kata Allah, aku. Benar. Akulah perisaimu. Benar. Bukankah ini sangat menenteramkan kita ketika kita tahu bahwa Allah sendiri menyertai kita, Saudara Yosef, dan menunjukkan dirinya sendiri dalam peristiwa itu, dan berkata, hanya aku. Tentu saja, kehadiran Tuhan menenteramkan seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmur 56. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dengan penekanan padamu dalam Mazmur 23, yang terkenal dengan penekanan pada engkau. Membawa Allah bersama kita, maka semua ketakutan akan lenyap. Ada dua fakta terkait perjumpaan Abraham dengan Allah ini. Fakta pertama, Abraham membutuhkan pembelaan. Allah berkata, akulah perisaimu. Fakta kedua, apakah Raja Sodom dan Gomora mempersembahkan banyak hadiah yang ditolak Abraham sehingga Tuhan berkata kepadanya, upahmu akan sangat besar. Dengan kata lain, meskipun kamu kehilangan semua hadiah dari raja-raja Sodom dan Gomora, jangan resah. Akulah yang akan menawarkan hadiah kepadamu. Akulah upahmu. Mengapa Daud tidak takut pada lembah kekelaman? Jawabannya adalah karena engkau besertaku. Benar. Kita meneguhkan diri kita sendiri seperti halnya Anda para pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, khususnya di negeri Arab di mana banyak ketidakstabilan. Yakinlah bahwa Tuhan sendiri menyertai Anda sehingga Anda bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Benar. Kemudian Abraham bertanya pada Tuhan, apa yang akan kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Mengapa begitu respon Abraham? Perhatikan bahwa Tuhan berjanji untuk memberi upah yang sangat besar kepadanya. Padahal Abraham sudah memiliki banyak emas, hamba laki dan hamba perempuan, katun, domba, dan juga kekayaan lainnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dalam pertanyaannya, Abraham mengungkapkan keinginannya yang dalam untuk memiliki anak, karena dia belum memiliki seorang anak. Ini adalah kepekaan mulia yang ditaruh Allah dalam diri Abraham. Kepekaan itu, jika boleh saya katakan, terdapat di dalam Allah dan berasal darinya. Karena kita membaca dalam surat Ibrani 2 ayat yang ke-10, bahwa Allah yang membawa banyak orang ke dalam kemuliaan. Di sini Allah menegaskan kepada Abraham bahwa Eliezer dari Damsyik tidak akan menjadi ahli warisnya, tetapi Allah akan membuat keturunan Abram menjadi sebanyak bintang di langit yang tidak terhingga banyak. Baik, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Ayat 5 berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram, maka Tuhan memperhitungkan. Apakah yang dimaksud pembenaran dan hubungannya dengan iman? Silakan Saudara Yosef. Kita perlu mempertimbangkan dua fakta yang berhubungan. Yang pertama, ayat terakhir ini muncul 3 kali dalam perjanjian baru karena pentingnya ayat tersebut. Ini disebut dalam surat Roma 4, surat Galatia 3, dan surat Yakobus 2. Kita akan belajar bahwa pembenaran bukanlah mengenai sesuatu yang saya lakukan, tapi yang diperhitungkan bagi saya. Benar. Tertulis lalu percayalah
Abram kepada Tuhan yang berarti bahwa Abraham percaya kepada Allah. Seolah-olah iman saya adalah pendapatan yang ditambahkan ke dalam rekening saya yang berjudul, saya diperhitungkan sebagai orang benar. Saya tidak diperhitungkan sebagai orang benar karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 64 ayat 6, kesalahan kita seperti kain kotor. Sama sekali tidak layak bagiku untuk tampil di hadapan raja di atas gelar raja. Bahkan kesalehan terbaik kita tidak berarti hanyalah seperti kain kotor. Namun ketika saya percaya pada Allah, iman ini diperhitungkan sebagai kebenaran bagi saya. Benar. Kita bisa bilang kita sedang membahas tentang pembenaran dan iman. Ya, Saya percaya ini adalah penyebutan pertama tentang hubungan antara iman dan Benar. pembenaran. benar. Sekarang kita akan melihat 7 hal terkait pembenaran. Silakan Anda bisa membahasnya, Saudara Yosef. Ada 7 hal pembenaran? Silakan, Saudara Yosef. Bagian pertama dari 7 pembenaran ini adalah mengenai sumber pembenaran. Sungguh dahsyat bahwa Allah sendiri yang membenarkan mereka. Pembenaran akan gagal jika sumbernya adalah pribadi lain yang lebih rendah daripada Allah. Bayangkan jika pengadilan tertinggi di seluruh alam semesta Allah sendiri adalah pihak yang membenarkan. Lalu siapa yang dapat menggugat pembenaran yang dilakukan oleh Allah sendiri? Hal kedua adalah mengenai dasar pembenaran. Bagaimana mungkin atas dasar lain selain kasih karunia-Nya Allah untuk membenarkan saya? Alkitab menyatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma Kasih karunia Allah. yang memberikan pada saya pembenaran. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak saya terima dan diberikan bagi saya melalui kedaulatan penuh Allah dan kasih karunia-Nya yang berdaulat. Hal ketiga adalah mengenai harga pembenaran. Fakta kalau pembenaran semata karena kasih karunia tidak berarti bahwa pembenaran itu tanpa biaya. Karena tertulis dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saya percaya pembenaran itu cuma-cuma karena Allah tidak akan menjual pembenaran yang mengorbankan darah putranya hanya untuk perbuatan baik atau untuk sebagian amal. Saya kepada orang miskin. Allah memberikan pembenaran dengan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya karena harganya menyangkut penebusan kita oleh Allah, biaya yang tidak terukur. Hal keempat adalah wahyu mengenai pembenaran. Pewahyuan tersebut adalah Injil. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin Kepada pada iman. Itulah alasan kenapa saya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Hal kelima mengenai cara memperoleh pembenaran. Jawabannya adalah saya mendapatkannya dengan iman. Perhatikan bahwa kasih karunia dan iman selalu berdampingan dalam firman Allah. Allah menjangkau kita dengan tangan kasih karunia. Saya mengulurkan tangan iman saya untuk menerima kasih karunia-Nya. Inilah alasan mengapa surat Roma 5 ayat 1 mengatakan bahwa kita yang dibenarkan karena iman, dikatakan bahwa kebenaran Allah yang bertolak dari iman Dari dan iman memimpin kepada kepada iman. Hal keenam adalah pengesahan pembenaran. Apa jaminan dari pihak Allah untuk pembenaran orang percaya? Dia telah membangkitkan Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jika Kristus tetap di dalam kubur, saya tidak yakin sama sekali bahwa Allah menerima pekerjaan Kristus. Tapi ketika saya melihat Kristus di tempat tertinggi dan kemuliaan yang paling mulia, maka saya sangat percaya bahwa Allah telah menerima pembenaran. Hal ketujuh mengenai bukti dari pembenaran. Apa bukti dari sudut pandang manusia bahwa saya menerima pembenaran? Jawabannya adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan oleh perbuatan itu, iman menjadi semakin sempurna? Baik, terima kasih Saudara Yosef. Dengan kata yang lebih singkat, kita bisa mengatakan bahwa Abraham takut, sehingga Allah berjanji padanya untuk menjadi perisai dan upahnya akan sangat besar. Setelah itu, Abraham mengungkapkan keinginannya untuk memiliki keturunan, sehingga ahli warisnya bukan Eliezer dari Damsyik. Kemudian Tuhan memberitahunya Abraham akan memiliki keturunan. Kemudian Abraham percaya dan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tepat sekali. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu aku akan memilikinya? Jawab Tuhan, ambillah bagiku lembu betina berusia 3 tahun, kambing betina berumur 3 tahun, domba jantan berumur 3 tahun, seekor tekukur dan anak merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan pada Abram, ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri.
Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Kita perlu memahami di sini, dengan korban-korban yang dipotong dua, dan burung tekukur dan anak burung merpati yang tidak dipotong dua. Apa maksudnya? Apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal ini? Abraham memiliki keinginan seperti yang Anda katakan. Dia mengungkapkan kepada Allah, Allah menaruh keinginan akan keturunan dalam diri Abraham persis seperti yang menempatkan keinginan akan pasangan dalam diri Adam. Jadi pertanyaan pertama Abraham adalah tentang keturunan. Allah menjanjikan keturunan baginya. Abraham percaya sehingga hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Pada bagian ini, Abraham mengajukan pertanyaan, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Dengan kata lain, apa jaminan atau kepastian bagi saya untuk dapat mewarisi tanah ini? Kebenarannya adalah tidak ada jaminan atau anugerah dari Allah kecuali itu didasarkan pada pengorbanan. Karena itu, Allah memberitahunya untuk melakukan 5 macam kurban. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Berarti ada 5 jenis korban. Jadi Abram mempersiapkan semua korban ini dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2 karena burung itu mewakili Kristus surgawi yang tidak dapat kita pahami karena tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Pada zaman itu untuk membuat perjanjian, seseorang akan lewat di antara potongan-potongan daging itu. Kita paham istilah mengadakan kesepakatan atau membuat perjanjian. Tapi dalam bahasa Ibrani, kata untuk membuat berarti memotong. Apa artinya? Membuat perjanjian berasal dari peristiwa ini yang setahu kami merupakan perjanjian yang pertama kali dibuat dengan cara seperti ini. Binatang kurban dipotong 2, kedua pihak dalam perjanjian itu akan berjalan melewati potongan-potongan daging itu. Cara ini dimaksudkan bagi para pihak jika mereka tidak mentaati perjanjian, mereka akan dipotong seperti halnya kurban dipotong. Saya percaya bahwa konsep perjanjian ini mengingat kita pada muatan Yeremia, pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-18. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Saat kita membaca perjanjian tersebut dilakukan dengan memotong binatang korban menjadi 2, kebelah pihak akan berjalan di antara belahan daging itu untuk berkomitmen memenuhi perjanjian yang telah dibuat tersebut, atau menghadapi nasib yang sama seperti hewan korban jika mereka mengingkari perjanjian yang mereka buat. Baik, terima kasih. Kita akan kembali lagi untuk menjawab pertanyaan dari hadirin. Ayat 12 berbunyi menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Kita paham bahwa kedua belah pihak harus berjalan melewati potongan-potongan daging. Di mana kedua pihak dalam peristiwa ini, kita hanya membaca tentang Abram yang tertidur. Silakan Saudara Yosef. Anugerah Allah hanya dari satu pihak. Karena itu ia membuat perjanjian, satu pihak sewaktu Abraham tertidur nyenyak. Saya juga sebelumnya menyebutkan tentang anugerah Allah yang besar kepada Adam. Allah menaruh keinginan memiliki pasangan. Perhatikan, Adam mendapatkan istrinya, ketika dia tidur nyenyak. Allah membuatnya tidur nyenyak. Hal yang sama terjadi di sini dengan Abraham. Ia menerima banyak pemberian berupa keturunan dan tanah. Mungkin keturunan lebih penting. Tapi di mana Abraham ketika perjanjian dibuat? Dia tertidur nyenyak, tidak menyadari segala sesuatunya karena perjanjian dibuat hanya dari satu pihak, yaitu dari pihak Allah. Faktanya, jika perjanjian dibuat antara dua pihak, itu akan sering gagal. Karena manusia selalu gagal. Kita melihat itu di dalam
kasus perjanjian di Gunung Horeb, Taurat Musa. Surat Roma pasal 4 mengungkapkan gagasan yang sama dengan menyatakan karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Jika tidak ada iman maka tersirat kalau janji itu bukan melalui kasih karunia sehingga janji itu tidak pasti. Karena janji tersebut diterima dengan iman sesederhana yang Allah nyatakan dan Anda percaya. Iya, Sebagai konsekuensinya anugerah Allah berasal dari kasih karunia mutlak karena Anda tidak memiliki peran dalam menerimanya. jika Abram menjadi pihak kedua dalam perjanjian dengan Allah, maka perjanjian tersebut gagal karena kecacatan Tepat manusia. sekali. Kita tafsirkan, tidur nyenyak, sebagai cara Allah berkata, akulah yang mengambil peran, pihak pertama dan pihak kedua sehingga aku menjamin syarat-syarat sekali. perjanjiannya. Itu benar. Kegagalan selalu dari sisi manusia ketika dalam sebuah perjanjian. Dikatakan bahwa perjanjian baru memiliki 7 kali frase aku akan. Seolah Allah berkata aku yang akan melakukannya, itu bukan bagianmu. Inilah alasan mengapa perjanjian baru itu sah dan tidak akan pernah gagal. Ini mengingatkan kita akan perkataan Musa di Laut Merah. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu Benar. Diam akan saja. diam Benar. saja. Jadi bersikap tenang dan berserah diri harus menjadi bagian kita, sedangkan usaha, Benar. pergulatan, dan peperangan adalah bagian Allah. Keselamatan adalah dari Tuhan. Benar. Jadi tidur nyenyak Abram meneguhkan bahwa Abram tidak berperan dalam perjanjian ini, Tepat sekali. hanya Allah yang menjamin Tepat syarat-syarat sekali. dan pengenapan benar. perjanjian itu. Bagaimana dengan burung-burung buas yang hinggap pada daging binatang-binatang itu, dan Abram mengusirnya? Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan? Kita akan mengerti dari kitab Imamat pasal 11 bahwa burung-burung adalah kejijikan. Mereka mewakili kekuatan roh jahat di surga. Apa yang dibenci iblis dan roh jahat? Mereka membenci salib Kristus. Jadi jika 5 binatang kurban tersebut berbicara kepada kita tentang Menjadi dasar salib Kristus, perjanjian. ya, yang menjadi dasar perjanjian. Tidak diragukan bahwa iblis dan roh jahat membenci salib, yang wajar dilakukan mereka. Karena kehancuran iblis terjadi di atas kayu salib di mana Kristus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa Melucuti dan pemerintah, menjadikan mereka mereka tontonan umum tontonan. dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, iblis membenci salib Kristus dari hatinya. Iya, jadi iblis akan mengakui Kristus sebagai Ya. guru atau sebagai nabi yang baik, Nabi yang baik, tapi iblis menolak dua konsep bahwa Kristus adalah Allah benar. dan Kristus mati di kayu salib. Saya Tepat. ingin mendengar komentar Anda tentang Tidak. nubuat, Ya. tentang keturunan Abraham yang akan datang ke Mesir dan ditawan untuk periode waktu tertentu, dan kemudian Tuhan membawa mereka keluar. Saya mengatakan bahwa setiap bagian-bagian kecil nubuatan ini telah digenapi. Itu berlaku untuk semua nubuatan dalam Alkitab. Kita melihat bahwa nubuat tersebut menetapkan bagian-bagian berikut ini. 1. Tempat tinggal keturunan Abraham. 2. Cara orang memperlakukan keturunan Abraham. 3. Hasil pengembaraan mereka di negeri asing. Nubuatan itu menentukan generasi 4 mereka akan keluar dengan bawa harta benda banyak. Kitab Keluaran pasal 12 menunjukkan bahwa nubuatan digenapi pada hari yang tepat. Dikatakan sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi singkatnya, nubuatan ini adalah mengenai keturunan Abraham yang akan mewarisi tanah, tapi sebelum mencapai tanah itu, mereka harus melewati penderitaan. Sebenarnya, inilah ajaran Alkitab dari awal sampai akhir. Benar bahwa kemuliaan sedang menanti kita, tetapi kita masih melewati banyak penderitaan untuk mencapai kemuliaan. Penderitaan ini diungkapkan melalui pernyataan dalam kitab Kejadian 15, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap. Gelap gulita ini mengingat kita pada pergumulan keturunan Abraham di tanah Mesir. Ayat tersebut terus mengatakan bahwa ada suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Suluh yang berapi adalah janji bahwa Allah mengawasi firman-Nya dan akan melakukannya. Pengajaran yang sangat berbobot. Pasal 15 ini membutuhkan beberapa episode untuk mengupasnya. Benar. Ada gairah besar dari para pemirsa untuk mempelajari pasal Benar. ini dan seluruh isi Alkitab. Memang. Baik, kita akan merangkum kembali pembelajaran ini dengan para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kami belajar kebenaran bukanlah sesuatu yang dikerjakan tapi diperhitungkan. Kami juga belajar bahwa kesalehan kita hanyalah kain yang kotor, tidak layak bagi kita menghadap Allah. Oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Iya, Kematian Kristus di atas kayu salib
adalah satu-satunya jaminan untuk memenuhi janji Allah. Ya, Kita adalah kawanan kecil domba di padang gurun yang dipenuhi rasa takut. Kita perlu mendengar suara Tuhan, janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Yang meneguhkan kita adalah bahwa kita tidak hanya memiliki gembala, tetapi kita memiliki Sang Gembala Agung. Amin. terima kasih. Tuhan memberkati Anda, Saudara Tuhan Yosef. memberkati. Pemirsa yang terkasih, saya menguatkan Anda dengan firman dari Allah yang benar dan setia yang disampaikan pada hambanya. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu. Akulah yang akan membelamu. Aku senjatamu. Jangan mengandalkan apapun selain aku. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Allah yang setia ini adalah Allah yang sama, yang mengatakan kepada Abraham tentang takdir keturunannya dan juga umatnya. Ia menubuatkan tentang masa kesesakan, juga tahun-tahun selama mereka diperbudak. Ia menubuatkan mengenai akhir dari masa kesesakan tersebut dan bagaimana mereka akan keluar dengan membawa harta yang banyak. Yang saya ingin katakan adalah masa kesesakan akan berakhir. Ketika Anda berada dalam kesesakan, ketahuilah Tuhan melihat semua kejadian yang ada. Ia mengetahui bagian-bagian terkecil dari semua peristiwa. Dia penentu situasi dan juga solusi. Pintunya terbuka walaupun mata Anda tak melihatnya. Apapun kesesakan yang Anda alami, kesusahan, kesengsaraan, penganiayaan, ataupun sakit penyakit, ketahuilah bahwa itu akan berakhir. Ketika waktu yang ditentukan telah datang dari Allah yang berkuasa atas alam semesta, Ia sendiri yang akan berfirman, maka itu akan berakhir. Ketika Allah memerintahkan, semua pasti tunduk. Saya ingin meneguhkan Anda bahwa hidup Anda tidak dikuasai oleh pejabat ataupun musuh di sekitar Anda. Seluruh hidup Anda di tangan Tuhan. Percayalah pada Tuhan dan janjinya. Kita akan bertemu kembali di episode yang mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.